Perkenalkan, nama saya Ilham Najwan Apriyandi. Saya dari kelas C jurusan Pendidikan Teknik Otomotif angkatan 2022. Saya kali ini mahasiswa praktek pendidikan di SMKN 3 Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan memberikan video pembelajaran mengenai alat ukur pengukuran otomotif di kelas 10 TS1. Oke, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi untuk materi kita pada pagi hari ini ini mengenai alat pengukuran otomotif. Sebelum kita masuk, di sini ada yang tahu apa aja pengukuran otomotif? Mana tolong? Mikrometer stroke. Ada lagi? Dari sisa meteran. Ya, seperti yang sudah saya kerjakan minggu lalu ya. Oke, jadi alat pengukuran ini lebih ke alat yang biasa digunakan untuk mengukur kecepatan yang biasa ada di bengkel. Jadi materi yang akan kita pelajari itu mengenai sejarah dari pengukuran itu, bagaimana awalnya di dunia menggunakan sistem pengukuran apa saja. Terus yang kedua itu ada macam jenis alat ukur otomotif. Lalu yang ketiga nanti akan ada cara menggunakan jangka sorong. Terus yang keempat ada mikrometer. Setelah di depan sini ada sedikit objek nanti untuk pelatihan kalian semua di subbab 3 dan 4. Ya. Oke, kita sama-sama langsung lanjut. Yang pertama itu ada kuis. Ya, jadi pada kuis kali ini kita menggunakan Quizizz, menggunakan platform Quizizz. Jadi kuis interaktif agar siswa lebih tertarik dan lebih berminat untuk mengikuti kuis pada kali ini. Jadi siswa dapat menggunakan gadgetnya, handphonenya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan melalui website Quizizz tersebut. Jadi tugas saya di sini hanya membantu jalannya kuis interaktif pada kali ini. Kurang lebih seperti ini tampilan kuis dari yang kita gunakan untuk pembelajaran dasar-dasar otomotif. Jadi siswa menggunakan handphonenya untuk mengisi jawaban, untuk memilih jawaban. Nah, setelah dilakukan pretest kuis pada siswa-siswa kelas 10 TO1, kemudian saya memberikan contoh soal mengenai pembacaan hasil ukur alat ukur otomotif. Salah satu contohnya adalah jangka sorong seperti yang saya tampilkan pada layar. Jadi pada kesempatan kali ini siswa saya minta untuk membaca hasil pengukuran yang saya tampilkan di layar. Beberapa siswa sudah menjawab dengan benar, namun beberapa juga masih bingung tentang bagaimana cara menjumlahkan skala utama dan juga skala non-use dari skala yang ada di jangka. Jadi beberapa siswa terlihat antusias dan untuk yang sudah paham juga dapat menjawab dengan benar. Nah, setelah itu saya langsung membagikan beberapa alat ukur otomotif seperti jangka sorong dan juga mikrometer. Karena pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan praktikum. Walaupun praktikum diadakan di kelas, namun beberapa objek yang akan diukur saya bawa ke kelas. Seperti contohnya alat ukur jangka sorong. Ini beberapa siswa menanyakan mengenai cara pembacaan dari hasil skala ukur yang terdapat di jangka. Karena beberapa siswa sudah paham, namun terdapat juga beberapa siswa yang belum paham mengenai pembacaan. Nah, setelah saya berikan contoh bagaimana cara membaca, siswa ternyata masih bingung dalam penjumlahan koma atau penjumlahan bilangan desimal. Nah, ini saya contohkan mengenai penjumlahan dari hasil 11,5 ditambah
0,45. Dari hasil tersebut dijumlahkan, hasilnya adalah 11,95. Beberapa siswa masih bingung, namun saya harap setelah ini siswa dapat paham. Nah, contoh berikutnya saya berikan contoh pembacaan hasil pengukuran dari mikrometer. Saya tampilkan di layar sebagai berikut: tampilan dari skala utama dan juga skala noniusnya. Siswa yang sudah paham juga nampak antusias dalam menjawab pertanyaan yang saya berikan di layar proyektor. Dan tentu saja jawaban yang diberikan oleh siswa tersebut adalah benar karena sesuai dengan hasil pengukuran yang ada. Oke, lalu pada segmen berikutnya yaitu adalah praktikum di kelas. Jadi ini saya mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur kedalaman dari sebuah breakpad atau cakram. Jadi kita menggunakan ujung bagian bawah pada jangka sorong untuk mengukur kedalaman dari atau ketebalan dari breakpad. Lalu bisa juga untuk mengukur tinggi perklet. Nah, selanjutnya ini ada beberapa siswa yang menanyakan untuk bagaimana cara mengkalibrasi sebuah mikrometer. Nah, ini saya demonstrasikan terkait bagaimana cara mengkalibrasi 0 atau set 0 dari mikrometer, karena setelah digunakan pada sebelumnya mikrometer mengalami perubahan pada letak nolnya. Jadi sebelum kita gunakan untuk mengukur, wajib kita untuk melakukan sebuah kalibrasi atau set 0. Jadi kita harus pastikan bahwa 0 pada skala nonius garisnya tegak lurus dengan garis pada skala utama. Apabila masih belum pas, kita putar bagian skala utamanya dengan menggunakan alat kecil ini. Nah, berikutnya sudah memasuki kegiatan praktik, beberapa siswa menanyakan hasil dari pembacaan pengukuran yang mereka lakukan. Beberapa siswa sudah paham tentang hasil pengukuran, beberapa juga belum paham. Juga untuk seluruh peserta didik kelas 10 TO1 SMK dari Jakarta, terima kasih banyak atas kerjasamanya selama saya di sini. Saya mendapatkan banyak pengalaman dari siswa saya dan juga dari pemimpin di lapangan. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.